Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga kita merasakan hadirat Allah hadir di dalam hati kita. Sama-sama kita mau katakan, menaikkan syukur padamu, Yesus. Menaikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi kita mau katakan, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, juga syukur hanya bagimu, Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu dalam persekutuan doa pagi. Kami bersyukur, Tuhan, jikalau sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh badan yang sehat. Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan doa pagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati internet, Tuhan memberkati tim multimedia,
Tuhan memberkati Bapak Yohanes. Tuhan memberkati setiap jemaatmu yang bisa join pada pagi hari ini. Dan Tuhan memberkati hambamu yang memimpin pujian juga doa. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus yang dapat melihat sampai kedalaman hati kita. Tak ada yang dapat tersembunyi di hadapannya. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Yohanes dari GKMI Cabang AKP Batu Petumpang Bangka, kita katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita mau katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
kami serahkan kepada Pak Yohanes. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini. Kami bisa berkumpul bersama untuk berdoa dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon lawatan Tuhan, tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, dan menjadi tuntunan hidup kami dalam mengikuti Engkau dan melayani. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sedia untuk merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-10. Markus pasal 10 kita baca dari ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing, saya baca bagi kita semua. Judul di sana, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan pagi hari ini saya kasih tema hidup dari belas kasihan Tuhan. Ya. Hidup dari belas kasihan Tuhan. Nah, siapapun kita, ya, dimanapun kita berada, sudah berapa lama kita hidup, saya percaya bahwa kita semua hidup karena belas kasihan Tuhan sampai pada hari ini. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, mungkin kita tidak bisa melewati hari-hari kita dengan baik. Jadi siapapun kita, ya, tanpa pandang bulu, orang-orang di luar Tuhan juga, ya, kita bisa mengatakan bahwa mereka hidup oleh belas kasihan Tuhan hanya karena mereka belum paham itu. Ya. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa Tuhan juga memberikan belas kasihannya kepada Bartimeus. Ya. Jadi Bartimeus, saya percaya bahwa ini bukan pertama kali Bapak Ibu Saudara kita mendapatkan renungan dari sini, tetapi dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Bartimeus juga merupakan orang yang mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Nah, dari Bartimeus Bapak Ibu Saudara kita belajar beberapa hal. Ya, beberapa hal. Yang pertama adalah
Orang yang hidup dari belas kasihan Tuhan adalah orang yang mengenal, ya, menyadari keberadaan dirinya dengan baik di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan tidak mungkin berbelas kasihan kepada orang yang tidak tahu diri. Tuhan tidak mungkin berbelas kasihan kepada orang yang angkuh, orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak mungkin berbelas kasihan kepada orang yang tidak menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi dari Bartimeus kita belajar hal yang pertama adalah orang yang hidup dari belas kasihan Tuhan itu adalah orang yang mengenali dirinya, menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 46 Bapak Ibu Saudara, bahwa Alkitab menyaksikan bahwa Bartimeus ini ada di sekitar Yeriko, ya. Dia setiap hari, ya, duduk di uh, jalan, ya. Dia seorang pengemis, ya. Dia buta, dia bernama Bartimeus, ya, artinya anak Timeus, ya. Sehari-hari dia uh, mengemis di jalan, dan yang terpenting adalah dia adalah orang berdosa, ya. Terlepas daripada dia buta karena dosanya atau tidak, kita tidak melihat ke sana. Tetapi yang jelas adalah Bartimeus ini menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Ya. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari dari Bartimeus adalah dan menarik kepada diri kita sendiri bahwa siapapun kita yang hidup oleh belas kasihan Tuhan, maka kita harus tahu diri di hadapan Tuhan. Kita harus sadar di hadapan Tuhan. Kita harus memahami betul siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga belas kasihan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan yang kita dapatkan setiap hari, setiap saat itu, ya, tidak merupakan hal yang sia-sia, tetapi merupakan hal yang patut kita syukuri. Ya. Jadi kehidupan Bartimeus kemudian semakin jelas kita lihat ketika dia bertemu dengan Tuhan. Jadi siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dari belas kasihan Tuhan adalah orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Ya, harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, pokoknya bahasa sederhananya kita tahu dirilah di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, yang perlu dengan Tuhan, ya, mengenali diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Bartimeus adalah orang yang hidup dari belas kasihan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa dia perlu Tuhan. Setelah kita sadar diri kita di hadapan Tuhan, tindakan selanjutnya adalah kita harus tunjukkan bahwa kita butuh Tuhan. Iya. Jangan sampai kita sudah sadar di hadapan Tuhan, tetapi kita semakin menjauh dari Tuhan. Atau jangan sampai kita sudah sadar di hadapan Tuhan, tetapi kita malah merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Setelah kita paham tentang diri kita, maka harus tindakan selanjutnya adalah harus timbul rasa ingin dekat dengan Tuhan, ingin mengenal Tuhan, ingin mencari Tuhan, ingin ikut Tuhan selalu. Ya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang hidup bebas begitu saja. Karena siapapun kita pasti membutuhkan Tuhan. Jadi orang yang hidup dari belas kasihan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa dia perlu Tuhan, dia butuh Tuhan, lebih dari segala sesuatu. Maka jangan nomor duakan Tuhan, jangan jadikan Tuhan Yesus itu di urutan kesekian, harus menjadi urutan pertama dalam kehidupan kita. Nah, di ayat 47 berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan itu, ya, kita sadar akan kondisi kita, ya, kita butuh pertolongan daripada Tuhan, ya. Dia mendengarkan tentang Yesus pasti, walaupun dia tidak melihat, iya, dia berusaha mengenal dia. Siapa yang lewat, ya.
Yesus orang Nazaret. Iya. Dan ketika tahu bahwa itu adalah Tuhan, dia ingin berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu tanpa bertemu dengan Tuhan. Ya. Maka Bapak Saudara, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Iya. Setiap waktu harus kita usahakan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, lebih sungguh, ya, lebih akrab, ya. Berusaha untuk semakin memahami Tuhan, ya, sehingga kehidupan kita semakin menjadi lebih baik, ya. Ketergantungan kita kepada Tuhan, semakin kita dewasa rohani, maka ketergantungan kita kepada Tuhan semakin tinggi. Bukan semakin dewasa, semakin mandiri. Ya, saya nggak butuh Tuhan lagi. Saya sudah dewasa rohani kok, nggak perlu Tuhan lagi. Enggak. Itu berbanding terbalik dengan kehidupan jasmani kita. Kalau anak kita sudah dewasa, dia bisa mandiri, dia nggak perlu orang tua lagi. Tapi kalau rohani kita semakin dewasa, maka ketergantungan kita kepada Tuhan harus semakin tinggi, harus semakin lebih dalam lagi. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Yang ketiga adalah orang yang hidup dari belas kasihan Tuhan adalah orang yang berani melawan tipu muslihat iblis. Jangan salah bahwa ketika kita berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan, berusaha kita menyadari dosa kita, kita menyadari kesalahan kita menyadari kekeliruan kita, dan kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh berbalik dan mencari Tuhan. Jangan merasa aman karena ada iblis yang berusaha mau memegang kita, mau membuat kita menjadi tidak dekat dengan Tuhan. Hal ini saya lihat dari ayat yang ke-48, orang-orang banyak menegurnya sampai supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa murid-murid ini adalah iblis atau orang-orang di sini adalah iblis. Tetapi bisa jadi hal itu merupakan cara iblis untuk menghalangi dia. Kamu berdosa. Iya. Kamu tidak layak menghampiri Tuhan. Iya. Kamu itu buta. Kamu kotor, kamu bau, kamu tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Bisa jadi ketika kita semakin sadar bahwa kita memerlukan Tuhan dan ketergantungan kita kepada Tuhan semakin tinggi, kita mau dekat dengan Tuhan setiap saat, hati-hati karena iblis akan semakin kuat untuk mengganggu kita. Kamu berdosa, kamu tidak layak untuk datang kepada Tuhan, kamu menjauh saja, dan seterusnya. Tetapi Bartimeus melawan itu. Ketika orang menegur dia, dia melawan teguran. Lawan teguran di sini bukan berarti teguran yang baik kita lawan, enggak. Tetapi orang-orang di situ menegur dia supaya dia diam karena mereka tidak mau dia mendekati Tuhan. Mereka berpikir bahwa dia tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Iya. Jangan sampai iblis menipu kita bahwa kamu tidak layak untuk melayani Tuhan. Kamu tidak layak untuk dekat dengan Tuhan. Kamu kotor, kamu menjauh saja. Ini biasa dipakai cara iblis untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi Bartimeus melawan itu. Ya, karena dia mau mengenal Tuhan lebih, dia mau semakin dekat dengan Tuhan, dia mau percaya kepada Tuhan, dan dia mau bahwa hidupnya berubah. Dia tidak ingin menjalani kehidupan yang sudah-sudah. Ya. Jadi ketika kita sadar bahwa kita bergantung kepada Tuhan dan kita hidup dari belas kasihan Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, maka berhati-hati dengan cara iblis yang berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, dari kebenaran Tuhan. Ya, seperti orang-orang menegur dia, kamu diam saja. Sehingga itu bisa membuat kehidupan kita sebagai orang anak Tuhan, ya, bukan semakin baik, tetapi bisa jadi semakin buruk. Karena itu hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah Bartimeus. Ya, semakin dekat dengan Tuhan, ya, harus bisa melawan segala macam tipu muslihat iblis, apapun itu, dari siapapun, ya, orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, atau apapun, harus kita antisipasi itu.
Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara untuk renungan kita pagi hari ini, orang yang hidupnya semakin hidup dari belas kasihan Tuhan, ya, tahu bedakan antara mana yang dia butuhkan dan mana yang tidak dia butuhkan, kebutuhan dan keinginan. Kita tahu bahwa Bartimeus ini dia hidup sebagai pengemis. Setiap hari dia ada di jalan, dia meminta-minta belas kasihan orang. Dalam hal ini, yang dia minta adalah orang memberikan dia ya sedekah, uang atau apa yang bisa mereka berikan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak minta uang. Dia tidak minta roti, atau dia tidak minta pakaian dan lain sebagainya. Iya. Dia tidak memanfaatkan kondisi dia yang cacat untuk apa ya? Memang dia selama ini di jalan untuk meminta-minta itu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, permintaan dia kepada Tuhan berbeda dengan permintaan dia kepada orang-orang selama berhari-hari dia ada di situ. Ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sembuhkan saya supaya saya dapat melihat. Iya, buka mata saya supaya saya bisa melihat. Karena dia berpikir bahwa melihat itu jauh lebih penting daripada dia duduk untuk meminta-minta sedekah dan lain sebagainya. Dengan dia bisa melihat banyak hal yang bisa dia lakukan. Ya, dia tidak duduk lagi di jalan untuk meminta-minta dan lain sebagainya. Iya. Jadi orang yang hidup dari belas kasihan Tuhan adalah orang yang bisa memetakan mana yang dia butuhkan dan mana yang dia inginkan. Kadang-kadang keinginan kita itu yang bisa membuat kita selek dengan Tuhan ya. Iya, kita tidak butuh, tetapi kita lihat orang lain punya, kita ingin, kita maksa Tuhan supaya Tuhan kabulkan keinginan kita. Padahal kita tidak butuh. Iya, ada yang bilang ya hidup itu sebenarnya simple. Iya, yang kita butuhkan itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang membuat menjadi berat, yang membuat menjadi semakin rumit itu adalah karena keinginan kita terlalu banyak. Iya. Jadi mari kita hidup dari belas kasihan Tuhan karena memang kita membutuhkan Tuhan dan kita menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Iya. Saya percaya bahwa ketika kita hidup jujur dengan Tuhan, ya kita tidak apa uh, apa ini melakukan hal-hal yang mungkin bisa membuat kita terlihat seperti kita mengada-ngada kebutuhan kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati. Ya. Sehingga kemudian Bartimeus ini menjadi disembuhkan oleh Tuhan. Ya, pergilah karena imanmu sudah menyelamatkan engkau. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini renungan kita pagi hari ini. Rangkumannya ya orang yang kenal atau sadar akan keberadaan dirinya. Ya. Orang yang hidup dari belas kasihan Tuhan adalah orang yang kenal atau sadar diri di hadapan Tuhan, keberadaan dirinya. Ya. Setelah sadar ya akan keberadaan dirinya, berusaha untuk mencari Tuhan, ya, mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, dengan sungguh. Ketika ada usaha untuk mengenal dekat dengan Tuhan, ada iblis yang tidak tinggal diam, lawan sekuat mungkin. Ya, jangan kalah sehingga kita kemudian kerinduan kita menjadi ingin dekat dengan Tuhan gagal. Yang keempat, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan untuk disampaikan, diminta kepada Tuhan agar hidup kita menjadi berkat. Yang terutama dari Bartimeus adalah dia ingin melihat supaya dia juga menjadi saksi Tuhan. Ya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yohanes yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Saudara, mari kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Di sini kita belajar mengenai siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita perlu dan butuh pertolongan Tuhan dan berani melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Manis persekutuan bila ku berdoa. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa, kita mengatakan,
bila aku berdoa. Nanti doa penutup akan disampaikan oleh Pak Niko. Jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Manis persekutuan, bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Tuhan beri ku bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Dosaku diampuni bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terakhir kami ingin menyerahkan untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan yang ada di setiap tempat, di segala tempat yang mungkin saat ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan terus memperhatikan, Tuhan yang akan terus mempedulikan setiap kami jemaat GKMI Pengharapan. Tuhan jagai dan sertai setiap kami. Tuhan berkati kami dalam setiap pekerjaan dan apapun yang kami lakukan. Oleh setiap pelayanan yang kami lakukan pun kami boleh semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan siap doa-doa kami ini. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin.